Minggu ini saya belajar tentang melakukan sesuatu karena saya menginginkan untuk melakukan sesuatu tersebut gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu assertion gitu ya. Jadi memilih untuk menginginkan atau tidak menginginkan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bagaimana saya mengubah pendapat saya tentang sebuah masalah di dalam hubungan saya gitu ya. Nah, kenapa saya bilang masalah? Bukan masalah mungkin ya, Kak. Ini adalah sebuah contoh kasus ya di dalam hidup mungkin ya. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya dan semua orang pasti pernah mengalaminya, dan saya juga dulu pernah mengalami hal seperti ini gitu ya. Nah, kamu mungkin pernah merasakan gitu ketika kamu memiliki sesuatu kebiasaan, dan yang namanya kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan itu akan menjadi kebiasaan buruk gitu ya. Begitu juga kebiasaan saya berlari gitu ya. Saya sudah cerita di episode sebelumnya, dan kebiasaan buruk saya itu berubah menjadi kebiasaan jelek karena saya lakukan secara berlebihan gitu ya. Nah, dalam kasus ini berlebihannya adalah berlebihan secara waktu gitu ya, sehingga saya tidak memiliki waktu bersama-sama dengan si cinta, istilahnya quality time lah gitu ya. Dan si cinta mengingatkan saya bahwa hey, kamu itu gak punya waktu loh dengan saya loh. Tiap pagi kamu lari segala macem sampai 2 jam, 3 jam gitu. Saya butuh waktu dengan kamu at least 2 hari gitu ya, karena kita sama-sama kerja gitu ya. Dan di situ pertama-tama saya merasa kok kamu ngusik kebiasaan saya gitu ya. Namanya manusia punya ego ya. Saya merasa kamu kok ngusik kebiasaan saya ya. Kebiasaan saya kan baik gitu loh, cuman lari gitu ya, dan itu baik untuk kesehatan dan saya menyukainya gitu ya, dan itu yang ingin saya lakukan gitu. Tetapi saya mengingatkan kepada diri saya lagi bahwa apa sih tujuan kamu menikah itu gitu ya, apa tujuan kamu berlari itu gitu ya, apa tujuan kamu mempelajari stoik, terutamanya stoicisme gitu ya. Dan saya menjawab bahwa saya tulis dalam jurnal saya bahwa saya menikah karena ini adalah hal yang baik dan saya harus sukses dalam pernikahan, sukses dalam menjaga kebugaran saya ya dengan berlari gitu ya, dan sukses dalam hidup saya secara keseluruhan gitu ya. Lah, lalu kenapa kamu harus marah ketika si cinta mengingatkan kamu untuk tidak berlebihan berolahraga atau berlari gitu ya? Dan saya ngomong dengan diri saya sendiri gitu ya, dan oh iya benar juga ya, saya itu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berolahraga atau terlalu banyak waktu untuk menghabiskan waktu untuk berlari gitu. Dan saya pikir oke, saya tidak punya waktu dengan si cinta, jadi yaudah saya terima aja gitu apa yang si cinta katakan, saya iyakan. Karena memang terkadang kita itu merasa bahwa orang lain itu melecehkan kita atau merendahkan kita dengan terhadap kebiasaan atau perilaku kita sehari-hari. Padahal ketika kita ubah pendapat di dalam pikiran kita, maka kita bisa saja memilih untuk melihat perkataan
orang terhadap kita itu adalah sebuah pengingat atau kritik membangun istilahnya, atau teguran yang baik gitu. Dan saya belajar untuk tidak tersinggung dengan apa yang pasangan saya yang notabene saya cintai katakan kepada saya gitu ya. Jadi apapun yang dia bilang, saya belajar untuk tidak menaruh judgement. Judgement itu adalah istilahnya menghakimi mungkin dalam bahasa Indonesianya, atau memberikan pendapat bahwa si Cinta nggak suka dengan kebiasaan saya gitu ya. Mungkin dulu atau kamu juga memiliki pikiran bahwa ketika orang yang mencintai kamu mengingatkan kamu untuk tidak melakukan sesuatu, maka mungkin kita berpikir, kok kamu mengekang saya ya gitu ya, kok kamu tidak mencintai saya ya gitu ya. Tetapi juga ya kita harus ingat bahwa kita mencintai seseorang itu dan melakukan sesuatu demi orang yang kita cintai itu bukan karena kita menginginkan imbalan, tetapi memang kita melakukannya karena itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Makanya saya juga belajar bahwa saya mengurangi waktu saya untuk berlari dan mereschedule waktu saya untuk berlari dan mereschedule hidup saya dan waktu bersama si Cinta. Pertamanya itu sulit ya, karena saya sudah membangun rutinitas setiap hari, dan untuk mengubah rutinitas itu akan sangat menghabiskan energi dan menghabiskan pikiran gitu ya. Dan ya minggu ini saya belajar untuk bagaimana caranya saya melakukan istilahnya detachment dari kebiasaan saya. Jadi saya belajar untuk tidak stick dengan kebiasaan saya. Jadi saya tidak harus lari hari ini. Saya biasanya di pikiran saya harus lari hari ini sekian kilometer, hari ini sekian kilometer, hari ini sekian kilometer. Dan ketika saya diingatkan oleh si Cinta, sekarang saya belajar untuk tidak attach dengan rutinitas saya yang saya rencanakan gitu ya. Dan itu adalah salah satu praktek stoik juga gitu ya, untuk tidak menggantungkan hidup kita terhadap apapun gitu ya. Rutinitas pun bisa acak-acakan suatu hari, karena itu adalah hal yang berada di luar kendali kita, hal yang berada di luar kendali saya gitu. Jadi minggu ini saya belajar untuk melakukan sesuatu karena saya ingin melakukannya gitu ya, memilih untuk melakukannya, bukan karena si Cinta, bukan karena menginginkan imbalan dari si Cinta gitu, tetapi memang itu adalah hal yang baik untuk saya lakukan karena saya menginginkan pernikahan yang sukses, yang adem, yang ayem gitu ya. Dan ketika kamu menginginkan pernikahan yang adem dan ayem, ya kamu harus melakukan hal yang baik, yaitu mendengarkan saran atau mendengarkan apa yang pasangan kita ingatkan gitu ya. Nah, yang kedua, saya belajar untuk detachment gitu ya, detachment dari hal-hal di luar kendali, yaitu salah satunya yaitu rutinitas. Rutinitas itu memang baik gitu ya, disiplin itu baik untuk diri kita, tetapi ketika kita terlalu stick, terlalu attach sama rutinitas kita gitu ya, ya kita akan merasa gundah gulana gitu. Dan sekarang saya belajar bahwa ya udah, ketika saya bisa berlari, saya berlari. Ketika memang saya harus
eh, harus bersama si cinta, ya udah nikmatin aja gitu waktunya bersama si cinta, nggak usah gelisah gitu ya. Jadi sama seperti buku yang pernah saya baca gitu ya, kita itu harus memiliki banyak goal, tetapi usahanya juga harus banyak gitu. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk mengerti apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa, dan sampai kapanpun itu tidak akan pernah bisa. Yang harus kita lakukan adalah mengubah diri kita terhadap situasi dan peristiwa yang sedang kita alami gitu ya. Jadi being present gitulah. Dan ya stoik itu adalah sebuah praktek yang gampang, yang susah, dan disiplin itu adalah tentang melakukan atau tidak melakukan gitu ya. Dan kamu tidak bisa menyuruh orang untuk mengerti apa yang sedang kamu lakukan, apalagi ketika kamu sudah saya mengerti bahwa saya sudah komit bahwa saya akan menjalani hidup dengan si cinta, maka berarti otak dan idenya itu akan ada dua dalam rumah tangga itu kan, otak kita dengan otak si cinta gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan orang atau si cinta atau pasangan kita untuk mengerti pikiran kita, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pikir kita, mengubah pendapat kita, mengubah judgement kita terhadap hal-hal yang sulit yang kita hadapi setiap hari di dalam rumah tangga gitu ya. Jadi ya kita harus fleksibel gitu. Kita jangan terlalu attach dengan hal-hal yang berada di luar kendali lah gitu ya. Dan itu akan itu sulit. Makanya saya juga berpikir bahwa ya udahlah, memang ini sulit untuk dilakukan, dan karena stoik itu adalah filsafat yang sulit untuk dipraktekkan, maka memang beginilah yang harus saya lakukan gitu. Ini kan hal sulit, maka ya kamu harus melakukannya gitu ya. Ketika lebih mudah untuk memaksakan ego kamu mengikuti ego kamu, maka ya kamu bukan seorang stoik. Dan saya juga mengingatkan pada diri saya, ketika kamu mengikuti ego kamu untuk terus berlari setiap hari tanpa mendengarkan si cinta, berarti kamu bukan seorang stoik. Karena seorang stoik itu melakukan hal yang sulit. Yang sulit itu apa? Yang sulit itu adalah mengubah rutinitas kamu untuk melakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang baik itu adalah untuk agar rumah tangga kamu sukses gitu ya. Suatu saat hobi kamu itu bisa hilang dan tidak bisa, suatu saat kamu akan berhenti untuk bisa melakukan hobi kamu itu. Dan ya kamu gimana, harus siap. Makanya harus belajar dari sekarang. Ketika hobi kamu terenggut, apakah kamu akan baik-baik saja atau tidak, kayak gitu ya. Jadi ya ketika kamu merasa pernikahan itu mudah, pernikahan itu tidak memberikan kebahagiaan bagi kamu gitu ya, kamu harus berpikir lagi bahwa pernikahan itu adalah sebuah fase kehidupan yang sulit, dan pernikahan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kamu alami sebelumnya, dan kamu harus tahu cara premeditatio malorumnya gitu. Dan kamu harus berpikir bahwa hal-hal yang buruk akan terjadi, hal-hal yang sulit akan terjadi, tetapi kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk bersiap gitu ya. Jadi ya begitulah minggu ini gitu ya. Saya cuman bisa menyampaikan seperti ini, dan setiap episodenya ya adalah
tentang pengalaman saya menjalankan ajaran stoicisme gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.